kita nggak perang, kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Lebih baik utang untuk beli alat pertanian. Tensius ketika kita bicara hutang, itu kemudian seolah-olah itu mau membodohi publik, ini Prabowo nambah hutang. Itu yang menurut saya perspektif yang keliru ketika kita bicara pertahanan. Gitu, Mas. Nanti pertahanan, ya ada problem alutsista. Kalau soal menguasai debat, keputusannya sesuai nggak gitu aja. Ya, kan kita tidak bisa lagi berbicara pertahanan kita tapi belinya pesawat bekas. Enggak. Saudara, pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik jadi tema pada debat calon presiden malam hari ini. Kekuatan militer menjadi salah satu aspek vital penyokong sistem pertahanan dan keamanan bangsa dari rongrongan internal ataupun eksternal. Kita lihat dulu datanya, saudara. Militer Indonesia didukung dengan teknologi dan alutsista di berbagai lini. Di Angkatan Udara, TNI memiliki 466 unit kekuatan udara seperti jet tempur, helikopter, dan lain-lain. TNI Angkatan Darat memiliki 12.952 kekuatan darat seperti tank dan kendaraan taktis. Dan TNI Angkatan Laut memiliki 574 kekuatan laut seperti kapal selam dan kapal cepat. Dan untuk tahun 2024, anggaran pertahanan Indonesia mencapai 135,4 triliun rupiah. Itu tadi soal kekuatan alutsista, berikutnya soal peringkat TNI di dunia. Dari data kantor staf Presiden, Indonesia memiliki 443.133 prajurit TNI. Dikutip dari laman resmi Global Firepower, dengan kekuatan militer ini, peringkat TNI Indonesia di dunia pada tahun 2023 naik 2 peringkat dari 15 menjadi ranking 13 dunia dari 145 negara. Meski demikian, ada sejumlah catatan yang perlu digarisbawahi, yakni PR mengenai modernisasi alutsista serta juga pengoptimalan keterlibatan prajurit wanita. Dan dalam hal geopolitik, saudara, ada juga tantangan yang dihadapi. Indonesia dihadapkan dengan situasi geopolitik global yang tak menentu. Seperti perang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina yang tak kunjung menemukan kesepakatan damai. Dan situasi ini bisa mengancam stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi global. Dan tentunya berpengaruh ke Indonesia. Ditambah juga dengan meningkatnya eskalasi perang Israel dan Hamas yang menewaskan lebih dari 22.000 orang di jalur Gaza, Palestina. Berada di tengah isu besar ini, Indonesia dituntut memiliki strategi kebijakan luar negeri dan peran aktif untuk menjadi penengah, menjaga perdamaian dunia. Itu tadi sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia berkaitan dengan tema debat malam hari ini. Lalu akankah visi misi dari para calon presiden bisa menjawab tantangan ini? Sebelum kita mengulik strategi persiapan capres jelang debat, kita akan lebih dahulu mengintip bagaimana suasana di lokasi debat malam hari ini. Baik sister, apa saja yang menarik di venue debat jelang debat yang akan berlangsung beberapa jam lagi? Ya, Friska, makin panas tampaknya suasana di studio gitu. Tampaknya saya sama Friska juga sudah tidak sabar untuk melihat, menunggu penampilan 3 calon presiden yang akan berdebat pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan melihat persiapan dari para calon presiden, tapi saya ke Istora Senayan Jakarta dulu, akan ada Cindy Permadi yang ada di sana. Saya ke Cindy. Cindy, bisa Anda laporkan situasi di sana, bagaimana persiapan di sana, lalu kemudian apakah Anda punya bocoran pukul berapa calon presiden dari masing-masing paslon akan hadir di lokasi? Silakan. Iya, My Sister menghitung mundur menuju debat capres ketiga di Istora Senayan Jakarta. Tentu persiapan bisa dibilang semakin mendekati 100% karena evaluasi akan terus dilakukan oleh semua pihak yang terkait. Misalnya kalau kita ingat evaluasi sudah dilakukan berdasarkan 2 debat sebelumnya. Evaluasi ini terkait juga dengan teknis mendetail soal pelaksanaan debatnya. Misalnya kalau dari setelah melakukan rapat koordinasi dengan masing-masing tim ses juga beberapa waktu lalu, kemudian juga dengan media penyelenggara. Hari ini di debat capres hanya akan digunakan 1 mikrofon di masing-masing capres, berbeda dengan debat sebelumnya yang ada 3 mikrofon yang dipasang di masing-masing badan tiap
cawapres. Nah, kemudian yang juga berbeda pada hari ini nantinya adalah soal penggunaan bahasa asing dan juga istilah yang harus dijelaskan masing-masing capres ketika bertanya kepada paslon lain, juga soal adanya podium. Podium ini akan menjadi jangkar bagi masing-masing capres, jadi pergerakannya akan dibatasi di podium itu saja. Nah, itu evaluasi pertamanya. Nah, kalau juga evaluasi tidak hanya dilakukan oleh KPU, tapi juga dilakukan oleh pengamanan. Nah, kalau kami pantau dari siang tadi, apel sudah dilakukan. Kemudian memang akan ada 3.100 personel gabungan TNI Polri yang akan mengamankan. Ring satunya tentu akan difokuskan di Istora, kemudian akan di area Senayan Jakarta juga. Lalu evaluasinya juga kalau berkaca dari debat-debat sebelumnya, polisi menyebutkan memang sebenarnya masing-masing paslon akan diberikan undangan 75 orang untuk boleh masuk ke dalam. Tapi ternyata masih ada pendukung di luar undangan atau non-undangan yang secara sukarela masih mau menonton dari area di dekat venue. Nah, ini yang juga akan jadi evaluasi ataupun juga akan jadi fokus pengamanan di debat Capres ketiga ini. Nah, nanti untuk teknisnya kurang lebih nanti para paslon akan tiba dari pintu di sebelah kiri saya, kemudian nantinya akan berfoto-foto dulu di area tangga di belakang saya, tempat saya melaporkan, lalu akan mengikuti red carpet masuk ke dalam venue. Nah, kalau secara garis besar sebenarnya untuk pelaksanaannya masih sama. 120 menit murni untuk debat terbagi menjadi 6 sesi, masing-masing akan saling beradu gagasan di tema besarnya adalah soal pertahanan dan juga keamanan. Kemudian 11 panelis juga sudah dikarantina mulai dari tanggal 5 Januari kemarin sampai besok 8 Januari. Begitu juga dengan moderator yang mereka semua menandatangani fakta integritas untuk memastikan soal komitmen, netralitas, kemudian juga soal integritasnya. Nah, kemudian cawapres juga masih akan sama-sama datang untuk mendampingi. Masing-masing capres mengaku sudah siap untuk beradu gagasan di debat capres pada hari ini. Nah, nanti My Sister kita akan sama-sama tunggu dan juga saksikan bersama-sama kejutan apa yang akan diberikan dalam debat capres nanti untuk sama-sama mengkampanyekan visi, misi, dan juga program kerja untuk sama-sama dinikmati ataupun juga disaksikan oleh masyarakat menjelang nanti pencoblosan 14 Februari 2024, My Sister. Ya, Cindy, seperti yang Anda jelaskan sebelumnya, kalau kita berkaca di debat-debat sebelumnya, itu area debat selalu penuh begitu ya, baik yang undangan maupun para pendukung. Nah, mungkin Anda bisa informasikan kepada kami terkait dengan rekayasa lalu lintas, mengingat mungkin area venue di luar sekitaran akan penuh nanti. Silakan. Cindy? Cindy, Anda mendengar suara saya? Pertanyaan kami tidak bisa mendengar secara jelas. Oke, baik. Saya akan ulangi lagi. Bisa kami gambarkan lagi. Nanti jam 7 akan dimulai untuk debatnya, dan untuk mengantisipasi adanya kepadatan memang akan ada rekayasa lalu lintas yang sudah disiapkan. Tapi ini akan diberlakukan secara situasional. Misalnya adalah dari arah Gatot Subroto menuju ke Gerbang Pemuda diarahkan lurus ke Gatot Subroto ke arah Selipi, kemudian juga dari Asia Afrika diarahkan lurus ke Jalan Hang Tuah Raya, lalu dari Bundaran Senayan menuju pintu Senayan diarahkan lurus ke Jalan Jenderal Sudirman. Nah, kemudian dari 12 pintu yang ada di area GBK juga akan ditutup 8 diantaranya untuk semakin memudahkan penjagaan di setiap akses keluar masuk paslon maupun juga undangan. Misalnya untuk pintu yang dibuka adalah di pintu 5, 7, 8 dan juga 10. Pintu 5 ini akan dikhususkan nantinya bagi paslon dan juga bagi para undangan, My Sister. Ya, terima kasih Cindy Permadi atas laporan Anda. Nanti kami akan kembali meminta laporan dari Anda di lapangan. Kalau tadi disampaikan oleh Cindy Friska, masing-masing dari capres sudah siap. Bahkan kalau kita tahu sebelum debat dimulai sudah saling sindir begitu ya. Betul sekali. Sudah ada kritik yang dilontarkan masing-masing calon presiden, juga dari tim sesnya soal tema debat terkait dengan pertahanan, keamanan, geopolitik dan hubungan internasional. Kita akan bahas masing-masing mengaku siap, masing-masing mengaku punya backup kuat. Apa persiapannya, benarkah demikian? Dan apakah juga visi misi ini bisa disampaikan kepada para pemilih? Itu yang paling kita penting. pastikan